Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Febri Anggraini dengan NPM A1A 023105. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran sastra. Baiklah, materi yang pertama yaitu hakikat pembelajaran sastra. Hakikat pembelajaran sastra itu adalah proses membantu siswa dalam mengenali, memahami, dan menghayati karya sastra seperti cerpen, puisi, drama, dan novel. Pembelajaran sastra itu tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga menumbuhkan kepekaan rasa, imajinasi, empati, dan kemampuan berbahasa. Melalui sastra, siswa itu dapat melihat kehidupan dari berbagai sudut pandang dan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, hakikatnya itu adalah untuk mengembangkan siswa agar lebih peka, berbudaya, dan kreatif melalui pengalaman bersastra. Baiklah, materi yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran sastra. Yang pertama itu memahami dan menikmati karya sastra, di mana siswa itu mampu merasakan keindahan bahasa, memahami cerita, dan menangkap pesan yang ingin disampaikan penulis. Yang kedua itu mengembangkan kemampuan berbahasa, karena melalui sastra, siswa itu belajar untuk memperkaya kosakata, menulis lebih baik, serta berbicara dan membaca dengan lebih terarah. Yang ketiga itu menumbuhkan empati dan kepekaan sosial, di mana siswa itu akan belajar memahami perasaan orang lain dan lebih peduli terhadap lingkungan dan kehidupan sekitar. Yang keempat itu membentuk karakter, seperti sikap jujur, berani, toleran, dan bertanggung jawab melalui nilai-nilai yang tersirat dalam cerita. Yang kelima, itu meningkatkan kreativitas. Karena sastra itu mendorong siswa berpikir imajinatif, mengekspresikan gagasan, dan menciptakan karya baru. Baiklah, materi yang ketiga yaitu fungsi dari pembelajaran sastra. Yang pertama itu ada fungsi edukatif, yaitu sastra itu berperan dalam mendidik siswa melalui nilai-nilai kehidupan sehingga membantu membentuk pemahaman dan perilaku yang lebih baik. Yang kedua itu ada fungsi estetis, yaitu sastra itu mengembangkan kemampuan siswa dalam merasakan dan menghargai keindahan, bahasa, alur, cerita, serta gaya penulisan. Yang ketiga itu ada fungsi moral, yaitu sastra itu membantu membentuk sikap dan nilai moral siswa melalui pesan-pesan yang disampaikan secara halus dalam karya sastra. Yang keempat itu ada fungsi sosial, yaitu sastra itu menumbuhkan kepedulian, kepekaan sosial, dan pemahaman terhadap kehidupan masyarakat serta isu-isu kemanusiaan. Yang kelima itu ada fungsi rekreatif, yaitu sastra itu memberikan hiburan, membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, serta membantu mengurangi kejenuhan. Baiklah, materi yang terakhir yaitu bagaimana sastra itu diajarkan di sekolah. Yang pertama dengan memberikan teori dasar sastra, di mana guru itu akan menjelaskan konsep cerpen, puisi, drama, unsur intrinsik, ekstrinsik, serta cara menganalisis karya sebagai dasar pengetahuan siswa. Yang kedua dengan memberi teks untuk dibaca dan dianalisis, seperti puisi, cerpen, novel, atau drama. Guru itu akan mengarahkan siswa untuk menelaah tema, alur, tokoh, penokohan, konflik, amanat, serta gaya bahasanya. Yang ketiga itu dengan mengarahkan pembacaan ekspresif, di mana guru itu meminta siswa untuk membaca puisi atau dialog drama dengan intonasi, ekspresi wajah, dan penghayatan agar siswa itu dapat merasakan emosi dan suasana dalam sebuah karya tersebut. Yang keempat yaitu menyediakan media pembelajaran. Guru itu akan menayangkan media pembelajaran seperti menayangkan video pembacaan puisi ataupun menayangkan cerita pendek untuk memperjelas makna karya dan memberi contoh pembacaan dan meningkatkan minat belajar siswa. Yang kelima itu membimbing diskusi dan bertanya kepada siswa. Misalnya, ketika siswa sudah menonton video pembelajaran tadi, guru itu akan memberikan beberapa pertanyaan seperti siapa saja tokoh dalam cerita tersebut, kemudian konflik apa yang terjadi dalam cerita tersebut, kemudian pesan apa atau amanat apa yang dapat diambil dari cerita tersebut. Yang keenam, guru itu akan mendorong siswa untuk menciptakan sebuah karya sastra, seperti menulis cerpen atau puisi untuk mengembangkan kemampuan imajinatif dan kreativitas siswa. Baiklah, itu tadi materi tentang pembelajaran sastra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.